أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمثل معمول إلى حضرة شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang kelima daripada rukun sembahyang, penjelasan rukuk. Rukuk sekurang-kurang rukuk bagi orang yang puasa. Jadi rukuk itu bagi orang nang puasa, nang mampu, sekurang-kurangnya adalah berbungkuk sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut, dan wajib bahwa tiada ada tujuan lain selain dari turun untuk rukuk. Nah, jadi kita berdiri, umpama kita sembahyang sarongan, setelah kita membaca surah atau setelah kita membaca Fatihah di rakaat yang ketiga atau yang keempat, lalu kita itu rukuk. Nah, rukuk itu semata-mata tidak ada tujuan yang lain. Jadi tujuan kita itu turun setelah membaca surah tadi atau setelah tuntung baca Fatihah, itu kada ada tujuan yang lain selain daripada rukuk. Dan sekurang-kurang rukuk itu berbungkuk kita sekadar sampai 2 tapak tangan ke lutut. Nah itu. Nah jadi rukuk itu tangan kita ini kita rukuk. Nah jadi ngatakan juga kita rukuk itu mbah kita membaca surah, baik kita berjamaah atau serongan. Hendak rukuk itu sunat kita mengangkat tangan, nyatakan kita. Nah sunat mengangkat tangan, Allahu Akbar. Mengangkat tangannya ini
Nang kayak apa kita waktu takbiratul ihram? Kita takbiratul ihram kayak apa? Kayak itu mangkatnya. Nah, jadi kita mangkat gini. Nah. Allahu Akbar. Nah, jadi angkat tangannya. Jangan di sini mangkat, jangan. Jadi yang menengah-nengah nih jangan. Usahakan nang kayak apa kita takbiratul ihram kayak itu juga posisinya waktu kita hendak ruku. Nah, ini hukumnya sunat mangkat tangan. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi tangan kita, posisi tangan kita ini nah ini di lutut, sekurang-kurang kita ruku tuh bebungkuk. Nah, bebungkuk kayak ini. Tangan kita dilentuhut. Nah, ini. Tangan kita dilutut. Nah, jangan dilandau sini, jangan. Jangan di sini, jangan. Di lutut. Nah, jangan dilandau sini, jangan. Karena Nabi itu sembahyang, tangan Nabi itu dilentuhut. Kalau tangan Nabi itu di batis sini, ayo kita umpat. Nabi itu sembahyang, tangannya dilintuhut. Nah, ini. Nah, kemudian waktu kita ruku itu disunatkan pada ruku itu 3. Nah, pada waktu ruku itu 3 yang disunatkan. Pertama, sunat di dalam ruku itu meratakan belakang dengan leher. Ini. Nah, sekemampuan kita lah. Nah, belakang lawan leher nih rata. Itu. Jangan bertunduk benar kayak ini, jangan. Nah, itu. Becagat bana jangan juga. Misalnya nih, nah terkecuali ojor. Nah, ojor tuh kadang-kadang kisah itu. Nih nang kisah di kitab ini dulu kan meratakan belakang dengan leher. Nah, gitu. Dan ini dibuka, ketiaknya dibuka. Nah, jangan belurus kayak ini, jangan. Kalau kayak ini bebinian. Kalau bebinian jangan dibuka. Kalau ini lakian. Kalau binian belurus. Nah, binian dirapatkan ketiak nih, jangan dibuka. Kalau belakian dibuka, binian bertutup ini. Nah, rata belakang lawan leher. Nah. Kemudian yang kedua, meletakkan 2 tapak tangan di atas lutut dan merenggangkan jari jemari dengan renggang yang sedang. Jadi jemari kita ini, jari kita ini direnggangkan, renggang yang sedang. Nah, ini sedang aja kan. Nah, jangan dibuka benar, jangan. Kalau kayak ini kena, jangan. Kalau kayak ini jari-jari ini kada menghadap kiblatnya berataan. Nah, jadi kayak ini, nah dibuka, nah tetap posisinya ini menghadap kiblat. Ingat lah. Jadi dalam sembahyang ini perlu kita sembahyang batis kita juga menghadap kiblat. Ini usahakan batis nih, jari-jari kaki kita ini menghadap kiblat. Sekurang-kurangnya sejengkal. Nah, seberataan itu rata. Nah, rata. Kayak itu. Kawa aja lah, insya Allah kawa. Insya Allah kawa. Nah, jangan dibiasakan sembahyang itu sembarangan. Batis kanan ke sini, batis kiri ke sini. Jangan dibiasakan. Karena ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sembahyanglah kamu jar Nabi sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita nyaman, hati kita ini nyaman memusyahadahkan, mengingatakan, memandang kayak ini sembahyang Nabi, kan nyaman. Bilanya kita rukuk, nah, batis kita kayak ini, oh berarti Nabi kayak ini gawiannya. Nabi kayak ini gawiannya. Nah jadi jari jemari tadi apa? Menghadap, nah di apa ngarannya? Dibuka, direnggangkan, renggang nang sedang. Nah, nah. Kemudian yang ketiga, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Sunat di dalam ruku itu 3 kali membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, sudah. Dan ini harus ruku ini tumakninah. Ruku ini tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hanyar sami Allahu liman hamidah. Jangan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana. Belum tuntung lagi. Belum tuntung lagi 3 kali membaca tuh hendak i'tidal sudah. Itu kada tumakninah kena. Nah itu ruku, yalah. Nah kemudian waktu kita ruku ini sama aja waktu kita berdiri atau ruku, yalah. Nah waktu kita ruku ini dirasa-rasakan kita ruku ini kada kawa. Kita ruku ini pada hakikatnya nang sebenarnya kada kawa. Mah jadi kawa ditolong Tuhan. Nah, ditolong Tuhan. Jadi gerak perbuatan kita dalam sembahyang ini kada lepas daripada bantuan Tuhan, tolong Tuhan. Nah itu. Tidak kada kawapang kita, kada kawa kita. Nah kemudian habis sudah. Kemudian penjelasan i'tidal. I'tidal yaitu kembali kepada keadaan bangkit. I'tidal yaitu kembali kepada keadaan atau tingkah laku sebelum ruku. Itu i'tidal. Artinya posisinya kembali kita berdiri setelah ruku itu. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan lain selain daripada bangkit ruku. Kada boleh ada tujuan yang lain. Jadi setelah kita ruku, lalu kita ini mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Posisinya sama mengangkat tangan ini nang kayak apa kita itu takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Dan di sini wajib tumakninah. Itu ruku. Apa i'tidal? Wajib kita tumakninah. Nah, ketika bangkit itu sunat mengata sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kita sami Allahu liman hamidah. Nah, ini begana. Beranai gini. Dan ketika tegak beranai kita itu sunat mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh. Nang panjangnya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini nang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu i'tidal. Nah jadi jangan kita kena sami Allahu liman hamidah. Nah ini tangan ini bilanya lebih daripada 3 kali gerak kena bisa ngajak batal kita sembahyang.
Nah, jadi ini bagana, nah diganakan sami Allahu liman hamidah. Nah, bagana. Nah, itu penjelasan i'tidal. Kemudian yang ketujuh, penjelasan sujud. Nah, imbah tidal kita sujud, ya kah? Nah, sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Nah, jadi tiap-tiap rakaat itu, tiap 1 rakaat 2 kali sujud. Nah, waktu kita sujud 2 kali sujud, tidak ada rukun sembahyang terkecuali sujud ini nang terulang 2 kali. Jadi sujud kita lalu duduk antara 2 sujud, habis itu sujud. Nah, 2 kali kita. Kenapa? Nah, karena di situ kita disuruh untuk bujur-bujur merasakan diri ini dengan kehambaan. Kita ini hamba. Nah, merasakan hamba. Nah, ngaran hamba itu apa? Merasa hina, merasa kada beisi apa-apa. Nah, itu hamba. Kada kawaba apa-apa, kada beisi apa-apa, kada tahu apa-apa, kita nih hamba. Nah, jadi merasakan. Nah, waktu sujud itu adalah merasakan kehambaan diri. Apalagi kita sembahyang hajat. Nah, sembahyang hajat kita memohon meminta lawan Allah waktu sujud, ya kan? Nah, apa yang kita pinta? Nah, terserah kita. Kita minta mati beriman kah supaya selamat dunia akhirat kah? Nah, terserah lawan kita. Minta ampuni dosa kah? Nah, itu aja yang terpenting. Minta mati beriman, minta selamat dunia akhirat. Mudahan umat Rasulullah ini selamat berataan. Sesedang-sedangnya aja, minta sugih itu sesedangnya aja. Sugihakan ya Allah, sugihakan ya Allah. Ya kada apa-apa bang, boleh-boleh aja. Nang penting ya ulama itu apa? Nang penting kita ini hidup tuh supaya selamat. Itu nang perlu banyak dipinta. Nah, apa nang kita pinta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudahan di dunia ini kita dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Di dunia dapat keselamatan, di akhirat apakan lagi dapat keselamatan. Nah, kemudian syarat-syaratnya sujud. Nah, kita ini sujud ada syaratnya. Pertama, meletakkan dahi ke tempat sujud. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, mengenai dahi akan tempat sujud dengan berat kepalanya. Artinya kepala kita atau dahi kita ini sunat ditekan sedikit waktu sujud. Jangan ganjang mana begisang, jangan. Baandak betikin. Nah, sunat hukumnya. Kemudian yang ketiga, pinggang lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Nah, itu posisinya kalau kita sujud. Ya, ulun bacakan dulu. Kemudian yang keempat, meletakkan sebahagian lutut, tapak tangan dan perut jari. Ya kan? Disunatkan juga ketika meletakkan tapak tangan dan perut jari, merapatkan jari jemari dan dihadapkan ke arah kiblat.
Nah, ini jari-jari kita ini. Yang kelima, meletakkan sebahagian perut jari kaki. Artinya kada mesti sebadataan waktu kita sujud, cuma sebahagian, jangan kada. Bilanya kita kada meletakkan, artinya menikin perut jari nih, kaki nih kena, maka sujud kita itu kada sah kena. Nah, jadi sujud itu posisinya jangan cagat berdiri kayak ini, harus ada ditekan. Nah, sedikit, minimal 1-2 jari kah misalnya, ngon kawa berataan. Nah, atau dilimpayakan kayak itu, jangan. Nah, kemudian sujud itu mesti dengan 7 anggota. Nah, dan ketika sujud sunat meletakkan hidung, ya kah? Ketika sujud itu sunat meletakkan hidung dan mengatas subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, ini. Nah, kemudian perinciannya adalah pada waktu sujud itu, ketika kita turun sujud, yang pertama turun itu adalah lutut. Nah, jadi waktu kita hendak sujud, ya kan, sami Allahu liman hamidah, lalu kita nang pertama sama sekali adalah nang turun adalah lintuhut. Nah, nih 2 lutut, turun 2 lutut, imbah 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 tapak tangan turun. Nah, telapak tangan kita tadi, iakah, dirapatkan, sedang aja rapatnya, jangan rapat benar, dan usahakan jari jemari tangan ini menghadap kiblat. Nah, 2 tapak tangan turun, imbah 2 tapak tangan hanyar dahi. Nah, Allahu Akbar. Nah, waktu sujud ini dahi, iakah, diimbayakan lawan hidung. Hidung dikanaakan kemana? Ke tempat sujud. Nah, itu waktu kita sujud. Nah, kemudian batis kita tadi. Nah, waktu kita sujud, batis kita tadi, nah, jari kaki nih, jangan waktu sujud itu batis kita nih kayak ini. Kalau batis kita belimpai ke ini kada sah sujudnya kita, cedera rukun sembahyang. Nah, ini katakannya bilanya sujud jangan kayak ini batis, atau becagat begecak bebaya. Nah, ditekan kayak ini, nah ditekan kayak ini. Mon kawa berataan, nah berataan jari ditekanakan gini. Nah, posisinya kayak ini, jangan kayak ini, jangan becagat kayak ini, ditekan. Nah, ada di kitabnya sebahagian, arti sebahagian tuh boleh aja 3 ke 4 kan misalnya. Nah, itu caranya. Nah, kemudian waktu sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan pulang wajib waktu sujud itu tidak ada nang menghalangi daripada dahinya waktu sujud. Ke tempat sujud tuh kada ada nang menghalangi. Ini jangan ada menghalangi sini. Nah, misalnya bakupiah kayak ini. Nah, kada ada bang orang bakupiah kayak ini. Kalau nya sembahyang kayak ini contoh aja. Kalau sembahyang kayak ini, tasujuti, ya kah? Kada sah sembahyangnya. Nah, kada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena nih anggota nih sujud
kada boleh ada nang menghalangi dahi ini, karena dahi ini termasuk anggota sujud. Ini dahi, jadi dibuka. Nah, sujud. Nah kemudian, nah ada suruban, ada. Ini lakian misalnya lah, atau ginian. Waktu sujud kada boleh nang di awak kita ini, nang berhubung di awak kita nih, ini tasujuti. Nah, tasujuti kayak dek, kada boleh, kada sah sujudnya dan batal sembahyangnya. Nah, ini nah, bersurban nih, nah, atau berselungkoy kayak ini misalnya. Nama Arab sedikit kan. Nah, halo tak ini nah sembahyang. Nah ini hati-hati ini. Nah jadi hati-hati belinya bersurban. Kalau nang mbak empar tuh kadalah yang di awak. Nah di awak. Nah tanda kayak ini misalnya kan. Amunnya kita tahu ini nah. Kita sujuti ini kada soh batal nih, kita alih. Nah itu caranya. Ini hati-hati nih. Nah kita sujuti kayak ini. Babinian mau kena ya juga hati-hati, jangan diurak mau kena. Nih menang bepanggalan nih, diurak ke muka, cot gitu. Nah sujud tiga, iya juga tuh, iya juga. Nah jadi hati-hati, mau kena jangan diurak ke muka, jangan. Nih ada nang menghalangi nih nah, walaupun di sini nih umpama satu helai rambut nang menghalangi. Nah ini hati-hati sini, jangan ada menghalangi ke apa? Dahi ke tempat sujud. Song isale. Nah kemudian penjelasan duduk antara dua sujud. Nah diandak lah, atau bawa bulik kena, atau bawa bulik. Penjelasan duduk antara dua sujud. Nah habis sujud kan kita duduk sujud sekali, lalu duduk antara dua sujud. Nah wajib tidak ada maksud lain, ya kah? Nah wajib kada ada maksud lain selain daripada bangkit untuk duduk. Di waktu duduk ini sunat mengata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk yang disunatkan ialah duduk iftirash. Jadi duduk antara dua sujud itu sunat duduknya itu duduk iftirash. Caranya apa? Caranya yaitu telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Nah, jadi duduk antara dua sujud ini kayak ini posisinya. Jadi telapak kaki kiri ini diduduki, ya kan? Telapak kaki kanan didiriakan. Nah, sekawanya lah. Belinya kawa tuh kayak ini. Umpama sakit ulun kada kawa kayak ini kada apa. Nang penting sunatnya ditegakkan. Seandainya ulun sakit bang, lalu ulun belimpai kayak ini aja, soh aja kah? Soh aja. Kada apa. Nang jangan makanya tadi waktu sujud jangan mana kayak ini.
Nah, belumpai gini. Nah, jadi telapak kaki kiri diduduki, ya kan? Nah, telapak kaki kanan didiriakan. Nah, kayak ini. Didiriakan. Nah, kemudian yang kesembilan, penjelasan duduk tasyahud akhir. Penjelasan duduk tasyahud akhir. Nah, ini. Karena duduk tasyahud akhir ini termasuk rukun. Inilah. Disunatkan pada duduk tasyahud akhir duduk tawarruk. Nah, kalau duduk antara dua sujud, duduknya iftiras. Kaki kiri diduduki, batis telapak kaki kanan didiriakan. Nah, kalau duduk tasyahud akhir ini disunatkan pada waktu tasyahud akhir duduk tawarruk, yaitu duduk seperti duduk iftiras, hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, ini. Nah, ini kalau posisinya. Nah, kayak ini. Jadi kaki kiri dikeluarkan. Nah, di sini dikeluarkan. Nah, batis kanan ini ditegakkan. Kalau misalnya kada kawa didiriakan, dilimpai kalau Pak. Nah, limpai gini aja kalau Pak. Nah, jadi batis kiri telapak kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian jari jemarinya telapaknya didiriakan. Nah, didiriakan sekemampuan. Nah, minyak kawa. Misalnya sakit, ada apa dilimpai. Nah, dilimpai gini. Nah, itu. Nah, kemudian yang ke-10, penjelasan tasyahud akhir. Syarat-syaratnya, pertama memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Yang kedua membacanya di waktu duduk. Yang ketiga memelihara huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya, baris-barisnya. Lafaz tasyahud yang akmal, yang sempurna, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itulah kurang lebih bacaannya. Jadi nang perlu tidak dianuakan apa syaratnya? Telinga mendengar. Ini pertama. Jadi waktu membaca tasyahud akhir itu telinga mendengar, didengarakan apa yang kita baca. Jadi mendengar, jangan kada bersuara, jangan. Membaca cuma pakai remote. Kada soh. Nah, ayo. Kada soh. Bahasa Arabnya kada soh. Bahasa Indonesia kada sah. Nah. Jadi bersuara boy. At-tahiyya, at-tahiyya, at-tahiyya. Jadi nang perlu dijaga lagi apa? Huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya, baris-barisnya. Nah, itihya parukunan-parukunan. Ada pelajaran sholat tuh kan diitihi, barisnya diitihi, tasdid barisnya diitihi, kemudian huruf-hurufnya diitihi. Jadi membaca tuh
at-tahiyya, at-tahiyya, jangan at-tahiyat, at-tahiyya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, jangan ibadillahis salihin, jangan salihin, his salihin, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, jangan ibadillahis salihin, artinya ngaran lakinya salihin, ibadillahis salihin. Nah, lalu apa? Asyhadu alla asyhadu alla, jangan asyhadu, jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan lullah, jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan asyhadu alla ilaha illallah, tebal Allahnya, illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu. Nah, itu cara membaca tasyahud akhir. Nah, ingin situ aja kah? Nah, masih ada sebuting lagi penjelasan sholawat. Nah, ini sambungannya. Ingin sini aja dulu. Nah, minta halal, minta ridho, ampun maaf dunia akhirat, impian berataan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada barokahnya, ada manfaatnya. Mudahan kita belajar masalah ilmu fikih, masalah tata cara sembahyang, menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Mudah-mudahan amal ibadah kita yakah diridui oleh Allah Subhanahu wa taala, diridui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, dan kita hidup beriman, bertakwa kepada Allah, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bigir hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina al jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la mazluma dhanban maghfura. Allahumma ishfi maradana warham mautana واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.